Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para pemirsa IGTV dan adik-adik mahasiswa tingkat 1, ya, Prodi Sosial Humaniora. Jumpa lagi dengan saya Matrisha Hermita. Kali ini dalam acara atau mata kuliah Digital Citizenship. Ya, dalam kesempatan kali ini saya selaku dosen pengampu tidak sendiri di studio IGTV. Di sini saya bersama dengan dosen pengampu lainnya. Salah satu dari salah banyak dosen pengampu, ini udah senyum-senyum aja ini. Ada Ibu Dr. Indah Mulyani. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Bu Matrisha. Gimana Bu, sehat? Alhamdulillah. Waras. Alhamdulillah. Puasa ya? Puasa insya Allah. Oke. Gak apa-apa, ini jadi ngabuburit ya Bu ya. Iya, walaupun betul. Ngantuk ya dikit sih. Cuma sedikit. Ya oke lah ya. Baik, ya udah lama ya Bu Imul ya. Ya. Saya biasa manggilnya Bu Imul nih, Betul. cuma ya, Bu Indah. Tapi saking banyaknya Indah ya. Bener. Jadi Bu Imul. Ya, ini kita rencananya mau ngebahas tentang apa Bu Indah? Nah, mungkin bisa diceritain sedikit juga ya terkait materi digital citizenship ya yang akan adik-adik ataupun teman mahasiswa ini dapatkan selama 1 semester ke depan. Ya, baik. Terima kasih Bu Matrisha. Ya, jadi untuk kali ini di pertemuan minggu kedua kita akan membahas terkait dengan digital access, yaitu merupakan salah satu pilar dari 9 pilar yang ada yang menjelaskan terkait gambaran atau fenomena digital citizenship gitu. Nah, sebenarnya juga ini sudah sedikit dibahas di minggu lalu terkait dengan digital access, yaitu izin untuk tampilkan slide-nya. Ya. Berarti hari ini yang kita digital access ya? Iya, betul. Nah, ini jadi satu dari 9 pilar. Kemarin sudah sempat dijelaskan Bu Matrisha kepada adik-adik mahasiswa di rumpun ilmu sosial humaniora tingkat 1 bahwa dalam digital citizenship ini kita akan membahas 9 pilar di mana nanti akan ada pengaplikasiannya juga untuk masing-masing pilar yang nanti hasil akhirnya diharapkan adik-adik mahasiswa bisa menjadi masyarakat digital yang baik dan bertanggung jawab. Betul. Ini kalau kita lihat kan ini ada tumpuk 3x3 ya, ada 9 matriks ya. Matriks 3x3 ya, ada 9. Iya. Nah, digital access tuh kiri atas, kalau merujuk dari tempat baca kita kan ini kayaknya yang jadi pertama, betul nggak sih? Betul. Kiri atas. Betul. Nah, ini mungkin gimana? Mungkin nggak sih Bu Indah ini kenapa jadi paling atas? Ya mungkin karena tanpa akses ya. Betul, semuanya. Iya, tanpa akses ya semuanya mungkin nggak akan terlaksana. Betul ya. Betul. Nah, betul ini Ibu. Jadi gimana? memang kalau kita merujuk pada definisi digital access itu sendiri adalah kemampuan seseorang untuk terhubung ke internet yang merupakan ke internet dengan menggunakan perangkat teknologi seperti komputer, laptop, tablet ataupun telepon seluler, serta memanfaatkan berbagai layanan berbasis internet seperti media sosial, email, platform pembelajaran online dan layanan digital lainnya. Jadi betul yang disampaikan Bu Matrisha bahwa ketika tidak ada kemampuan seseorang untuk terhubung ke dunia internet, maka seluruh pilar yang lain nampaknya tidak bisa ataupun tidak hadir gitu ya, termasuk digital citizenship itu sendiri, karena memang tidak ada akses untuk layanan internet. Nah, artinya walaupun secanggih apapun ya dunia digital yang ada, kalau memang kita tidak memiliki akses untuk menjangkaunya, kita tidak akan menjadi warga digital, benar nggak sih? Betul. Makanya ini disampaikan bahwa digital access adalah kemampuan yang menjadi fondasi utama partisipasi dalam masyarakat digital gitu. Nah, tapi digital access ini sendiri ternyata tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan perangkat dan jaringan internet, tapi juga betul tidak hanya terkait infrastruktur, tapi juga mencakup kemampuan menggunakan teknologi secara efektif gitu. Jadi ibaratnya akses itu bukan hanya infrastrukturnya, tapi kemampuan seseorang bisa nggak untuk mengaksesnya gitu. Jadi terkait kapasitas atau kapabilitas individu untuk melakukan akses dalam layanan internet, kurang lebih seperti itu. Ini nanti ada irisannya sama digital literacy nggak? Iya betul, ada Bu. Karena jadi, kalau kita bahas kemarin digital literacy itu kan terkait pada kemampuan individu untuk tidak hanya dalam menggunakan akses
ataupun perangkat digital, tapi juga menyaring informasi. Nah, tapi utamanya adalah ya tadi mengakses perangkat, meskipun memang tidak hanya terkait mengakses perangkat aja, tapi literasi itu juga mencakup bagaimana individu memiliki pengetahuan dalam menjaring informasi atau memfilter informasi. Artinya kecakapan digital ya. Jadi mengutilize produk-produk atau dunia digital kali ya kalau literasi ya. Betul, Bu. Kalau akses artinya ya akses itu mungkin jadi salah satu pivot point juga ya, poin penting juga nih untuk menjadi literasi ya. Artinya kalau memang kita berbicara masalah skill di akses, itu bukan hanya masalah ketersediaan jaringan gitu, tapi ketersediaan jaringan kalaupun kita nggak bisa memanfaatkannya gitu kan, ya terlepas dari lack of device ya. Iya, betul. Artinya ya masalah sosial ekonomi itu pasti jadi pilar utama tuh masalah di digital akses ya, dengan akses dari perangkatnya. Tapi lebih dari itu ternyata ketika ini sepengetahuan saya Bu Indah ya, tidak maksudnya ini mencoba berpikir. Artinya kalau misalnya orang sama-sama punya akses nih, ya kan, sama-sama dia terhubung di internet, tapi ada hal lain gitu yang nggak bisa, yang at the end apa yang didapatkan itu menjadi beda. Nah itu juga ada kesenjangan ya di situ ya. Betul. Istilahnya kalau nggak salah digital divide ya Bu ya. Divide ya dari akses ya. Iya betul. Jadi memang ya mungkin contoh sederhananya mungkin kayak mungkin infrastrukturnya sekarang sudah mulai terbangun ya, apalagi semenjak adanya pandemi, ada transformasi digital, maka mungkin layanan atau akses internet itu sekarang sudah sampai ke pelosok-pelosok gitu ya. Hanya saja memang terkait tadi literasinya atau pemahamannya ketika nggak bisa, ya berarti digital aksesnya juga nggak ada ataupun hilang gitu. Kalau emang dia nggak mau, ya. Ini kan juga ada teman-teman yang di ini kan ya, ada mahasiswa yang soshum yang di PSDKU. Oh iya. Nah itu di PSDKU tuh kalau kita berbicara masalah digital akses, ini kita softly speaking ya. Ini share pengalaman Bu Indah. Mungkin kalau kita berbicara masalah infrastruktur ya. Pertama kali saya ke sana 2022. Pernah saya ke sana 2022. Itu nyari sinyal kayaknya harus manjat dulu deh. Manjat pohon sawit nyari gitu kan ya, atau enggak bawa BTS sendiri gitu ya berada. Ya tapi later on ke sini ya, walaupun nggak di semua titik ya. Tapi ya dengan pembangunan IKN dan PPU itu Kabupaten Penajam Pasir Utara itu menjadi wilayah penyangganya, itu menjadi luar biasa. Itu bisa loh 5G sinyalnya di sana. Nah kalau begitu berarti kan masih bisa kita sampaikan dalam beberapa part ya, digital aksesnya berarti mereka memiliki akses yang hampir sama ya dengan yang teman-teman di Depok gitu ya, di Jakarta gitu ya. Tapi mungkin di sana ada beberapa, kalau kita tadi merujuk kepada yang disampaikan Bu Indah, tidak hanya sekedar ketersediaan infrastruktur, tapi juga bisa nggak manfaatinnya. Nah, kalau dimanfaatinnya misalnya hanya cuma untuk scroll, tidak untuk mungkin mencari hal yang lain yang bisa bermanfaat untuk pengembangan diri ya mungkin ya itu terkait dengan informasi atau hal baik apa yang bisa didapatkan. Atau gimana Bu Imul kira-kira? Iya, karena memang mungkin juga selain tadi terkait literasi juga terkait kesempatan ya Bu Matrisya, bahwa mungkin ada beberapa kelompok generasi nih, ada generasi milenial, generasi Z, atau yang di atasnya ada yang baby boomers. Dan kolonial. Iya betul. Jadi ketika memang kesempatannya pada saat dulu itu sedikit kan, kalau nggak salah internet itu baru ada tahun 90-an ya Bu ya. Jadi memang ketika memang yang lahir di sebelum tahun itu dan tidak punya kesempatan banyak, sekarang meskipun sudah ada infrastrukturnya juga pasti akan mengalami kendala terkait digital akses. Itu sih beberapa yang disampaikan. Jadi intinya digital akses is not merely atau tidak hanya sekedar masalah akses ini aja, tapi bukan hanya masalah akses infrastruktur dan bagaimana kita bisa menggunakan ya, layanan ininya gitu, bisa mengakses lah, menjangkau. Betul. Tapi juga bagaimana kita bisa utilize-nya. Betul. Oke, baik. Lanjut Bu Indah. Mungkin di sini tadi sambil menyambung yang terkait pengelompokan generasi, ini ada perkembangan teknologi digital dari waktu ke waktu gitu. Ini dari mulai era mainframe itu terkait dengan teknologi komputer yang didominasi oleh mainframe, yaitu komputer besar yang hanya dapat digunakan oleh organisasi seperti pemerintah ataupun perusahaan besar lainnya. Ya, sebagai kulkas kali ya? Iya,
Kayaknya waktu itu gede banget deh Bu. Segede peti kemas ya. Iya. Terus kemudian beranjak di tahun 1970-an itu mulai berkembang PC, personal computer gitu. Kemudian ini PC itu ya berarti ya komputer yang ada desktopnya ya, belum zaman-zaman laptop ini kayaknya. Kemudian berkembang lagi di era web 1.0 itu udah bisa tuh untuk mengakses Ini website. tahun berapa nih? 80 ya? Iya, tahun 80-an lah, iya, 80, 90. menuju 90, tahun sekitar 80-an. Kemudian udah mulai bisa sudah mulai ada perkembangan e-commerce, aktivitas jual beli yang dilakukan secara online meskipun masih dalam aksesnya masih dalam website. Kemudian di tahun 2000 itu ada era web 2.0, cloud and mobile, itu perkembangan teknologi yang ditandai dengan internet yang bersifat interaktif. Jadi penggunanya tidak hanya bisa membaca informasi tapi juga bisa share gitu. Itu di tahun 2000-an. Makanya mungkin media sosial juga berkembangnya di tahun-tahun ini nih ya, tahun sekitar 2000-an. Apa media sosial yang pertama? Aku masih pakai Friendster, Bu. Kok sama? Mungkin ada yang sekarang nggak tahu Friendster seperti apa ya? Friendster apa? Facebook. Ya, betul. Iya, Facebook yang Facebook. jadul. Kemudian Dulu ada aplikasi chatting juga ya. Artinya mungkin Ymail, Yahoo Mail betul. segala macam. Kenapa kita ngebahas itu ya itu again masalah karena internet itu dulu aksesnya nggak semudah sekarang, bener nggak? Betul. Dulu harus nyolok pakai kabelan. Harus ke warnet dulu. Iya, atau kalau di rumah harus pakai kabelan dan harus langganan segala macam kan. Jadi memang apa ya, termasuk barang mewah dalam tanda kutip dan nggak semua orang tuh bisa menjangkau. Nah sekarang banyak banget bahkan kalau kita beli kuota aja juga nggak semahal waktu zaman-zaman awal berkembang ya. Iya. Kalau sekarang kan hampir setiap rumah kayaknya punya router ya untuk wifi masing-masing. Kalau dulu kayaknya itu barang yang mahal banget. Masang internet tuh harus narik sendiri dari Telkom. Iya benar. Dan harus dicolok segala macam, nggak bisa itu. Betul. Nah kemudian izin lanjut Ibu, di tahap berikutnya itu ada era big data, analytics dan visualization. Ini udah mulai tahun 2010-an. Nah karena sudah meningkatnya penggunaan internet dan adanya perkembangan pesat di perangkat digital, maka jumlah data yang dihasilkan sangat besar. Nah ini mulai melahirkan teknologi big data gitu. Nah ini juga teknologi ini biasanya bisa membantu nih berbagai industri maupun perusahaan bisa menganalisis data pelanggan untuk menentukan strategi pemasaran, contohnya gitu dengan menggunakan big data. Kemudian ada lagi di era Internet of Things dan smart machine, itu teknologi berkembang lebih lanjut di mana jaringan perangkat yang saling terhubung melalui internet itu bisa mengakses perangkat seperti sensor kendaraan. Makanya di zaman-zaman IoT and smart machine ini ada istilah smart home yang gitu-gitu. Nah, terakhir di era sekarang nih yang akan terus berkembang ke depannya adalah era artificial intelligence, di mana teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru kemampuan kognitif manusia seperti belajar, menganalisis data gitu. Nah, lebih seperti itu. Nah, kalau bisa dirangkum dari gambar yang ada bahwa memang kemajuan teknologi tidak terjadi secara terpisah, tapi memang berkombinasi dan memperkuat satu sama lain, gitu ya. Nah, kombinasi teknologi yang ada ini membuat perubahan teknologi terasanya semakin cepat dan berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan. Nah, adanya percepatan atau ya tadi yang sebelumnya kita sampaikan terkait transformasi ini mempengaruhi banyak bidang seperti pendidikan, ekonomi, komunikasi, kesehatan maupun pemerintahan. Nah, oleh karena itu masyarakat ataupun individu pada umumnya itu diharapkan memiliki kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta literasi digital yang baik agar dapat memanfaatkan teknologi secara optimal. Karena ternyata perkembangannya tuh secara bertahap dari tahun ke tahun itu terjadi semakin cepat dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Kurang lebih gitu dari yang disampaikan pada gambar. Next. Nah,
Karena tadi sudah disampaikan memang perubahan yang terjadi berdampak luas pada aspek kehidupan, salah satunya berdampak pada adanya pertumbuhan perdagangan ataupun e-commerce gitu ya, perdagangan online ataupun e-commerce, kemudian adanya muncul marketplace dan lain sebagainya, kemudian penggunaan perangkat mobile bisa digunakan sekarang untuk berbelanja gitu, berbelanjanya itu apalagi sekarang lagi berbelanjanya itu tidak hanya terkait berbelanja yang sifatnya seperti pakaian atau barang-barang yang memang diinginkan, tapi yang perbelanjaan yang sifatnya rutin bahkan untuk konsumsi setiap hari. Nah, ini sudah mulai terjadi karena semuanya sudah serba digital. Kemudian adanya bidang educational technology, tuh, seperti pembelajaran daring dan yang lain sebagainya. Kemudian ada juga pertumbuhan pasar pendidikan tadi educational teknologi, kemudian peningkatan pembelian digital, perubahan pola kerja yang menjadi remote working, di mana waktu itu kalau nggak salah di digital citizenship kita juga sempat bahas apa ya Bu, kalau nggak salah yang remote workers atau apa gitu, kita pernah bahas gitu ya, karena itu terjadi saat ini memang akibat dampak tadi dari perkembangan teknologi serta adanya pertumbuhan telemedicine gitu, sehingga sekarang untuk mengakses kesehatan bisa secara digital juga. Nah, kurang lebih seperti itu Bu. Artinya memang digitalisasi itu hampir di semua sektor. Betul. Bukan hampir, memang di semua sektor kan. Betul. Tinggal bagaimana nanti perkembangannya yang ngikutin bagaimana kebutuhan kita, ya nggak sih? Betul, betul Bu. Tadi saya tertarik juga sih dengan masalah penggunaan, misalnya kayak yang paling gampang ya untuk digital economics lah ya, ekonomi digital gitu kan. Tadi proses purchasing, pembelian. Sekarang mungkin Bu Indah ataupun juga mungkin adik-adik mahasiswa itu mungkin lebih enak lebih nyaman ketinggalan dompet daripada handphone ya. Kalau turun sekarang saya cuma megangin doang, bisa kris kan ya gitu kan ya layarnya. Itu kalau mungkin kita sedikit ngebahas ya, karena kan ini untuk Sosum, jadi walaupun kita bahas digital akses, tapi mungkin nanti juga bisa menarik nih. Misalnya kayak tadi Bu Indah pernah ini nggak, ada ide nggak Bu Indah tentang bagaimana misalnya perilaku lah, walaupun nanti akan dibahas di ekonomi ya, Betul. saat menggunakan uang digital. Mungkin self contemplation atau merasa kayaknya lebih gampang saya bayar pakai uang digital. Gampang dalam artian lebih ikhlas daripada ngeluarin uang yang dalam bentuk fisik, ya nggak sih? Betul. Atau enggak? Betul. Kayaknya kalau sekarang itu minimal aja setiap hari kalau kayak dompet digital tuh kan mungkin kayak ada beberapa jenis dompet digital tuh yang kayaknya wajib keisi gitu setiap hari. Karena kalau enggak kan kayaknya kayak tadi kadang pembelanjaan konsumsi itu kan setiap hari ya, pembelanjaan bukan kalau dulu mungkin awal-awal kita belanja baju atau apa, sekarang kan kayak kita mau jajan makanan atau bahkan beli kebutuhan harian dan lain sebagainya gitu. Jangan salah, kadang-kadang pengamen aja pakai kris. Oh iya benar, iya betul. Sekarang saya udah pernah beberapa kali lihat. Jadi di Bandung tuh ada tuh. Waktu itu juga saya pernah ketemu, bahkan apalagi mendekati Idul Fitri, sekarang udah rata-rata THR-nya minta kris. Oke, nanti saya akan cetak untuk dipakai di baju Lebaran. Iya, betul. Rata-rata udah kayak gitu. Tapi artinya nggak, kalau dari secara psikologi ya, itu kan presence-nya kan dalam konteks virtual gitu, dalam konteks digital sama konteks real, itu memberikan persepsi yang berbeda nggak ya terhadap nilainya? Kalau saya ngerasa lebih boros ketika pakai dompet digital. Kenapa? Karena kemudahan pembayaran mungkin ya. Gitu. Jadi ya udah accessibility, itu mungkin nanti juga ada kaitannya dengan ya itu tadi ya, kemudahan, again ya, itu kan aksesnya ya, aksesnya, terus juga yang mungkin dulu kita too good to be true lah untuk kita bisa bikin tabungan kayak dompet digital itu kan sebenarnya kan ya nggak terlalu beda lah sama bank digital ya. Ya cuma kan bedanya kita nggak perlu pakai identitas yang benar-benar harus divalidasi seperti itu ya. Ada itu dijamin gitu kan, cuma penggunaan layanan digital wallet ya, bukan digital money ya, digital walletnya, bahwa di dalamnya itu bisa terisi banyak macam-macam kan, bahwa kartu identitas, kartu kredit kita, ATM kita, data-data kita, buku tabungan itu kan di wallet, termasuk juga uang digital di dalam wallet tersebut gitu. Nah, itu kan
apa? Kalau dulu kan kayaknya too good to be true, tapi dengan akses teknologi yang berkembang, terus teknologinya makin berkembang, makin mudah, makin ringan dijangkau, nggak sih? Betul. Terus akhirnya ya menjadi pisau bermata dua, mudah, pada akhirnya juga bisa mendorong orang untuk berbelanja lebih. Betul, lebih konsumtif. Itu kayaknya nanti menarik kita bahas di ekonomi kali ya. Iya, sama ini Bu, terkait sama privacy datanya juga tuh Bu, nanti ada di digital safety and security gitu. Ya itu juga itulah, karena tahu-tahu kita ditawarin apa segala macam, itu saya juga bisa bicara sih. Tahu-tahu pas udah tanggal misalnya penagihan kartu kredit gitu kan, tahu ada tawaran KTA. Ya kalau kredit tanpa angsuran sih saya mau gitu ya, tapi kan tanpa anggunan. A-nya bukan angsuran, iya. Ya artinya bukan, tapi mereka tahu dari mana bahwa mereka menawarkan itu just in time bahwa tagihan kartu kredit itu harus dibayar gitu kan. Padahal mungkin dari bank yang berbeda ataupun atau penyedia yang berbeda. Penyedia yang berbeda bahkan. Financial organization itu yang beda. Itu nanti kita bicara juga masalah fintech ya dan yang lain-lain. Nah itu nanti jadi menarik nih adik-adik mahasiswa. Jadi berbicara mengenai digital access itu tidak hanya masalah tidak hanya masalah infrastrukturnya aja ketersediaan, tapi ada hal-hal lain yang terkait di situ yang memang kita bisa perlu kita untuk ingatkan lagi. Oke. Ini masih ada waktu di segmen 1, Bu Indah. Mungkin kita bisa lanjut dulu sedikit. Nah, karena tadi ini dampak dari adanya digital access sehingga kemudian melahirkan ada namanya digital identity atau identitas digital gitu. Nah, untuk identitas digital ini sendiri adalah komponen penting dalam ekonomi dan masyarakat yang berbasis pengetahuan. Nah, identitas digital ini berfungsi sebagai kunci utama untuk mengakses dunia digital serta melakukan berbagai aktivitas online seperti komunikasi, kemudian transaksi dan layanan digital lainnya. Karena digital identity ini merupakan identitas individu di dunia digital yang terdiri dari berbagai data ataupun informasi yang digunakan untuk mengenali individu saat melakukan layanan internet. Nah, identitas ini bisa berupa account ataupun data pribadi ataupun jejak aktivitas yang tersimpan dalam sistem digital, misalkan kayak alamat email, akun media sosial dan yang lain sebagainya. Dan informasi-informasi penting lainnya ya yang kadang-kadang nggak aware ya. Nah, karena adanya digital access yang melahirkan digital identity ini, jadi individu sekarang di dunia digital sudah punya identitasnya masing-masing, baik berupa account media sosial, account e-commerce ataupun account-account lainnya. Kemudian data pribadi ataupun jejak aktivitas yang tersimpan, jadi history. Nah, ini juga jadi perhatian bahwa ternyata history kita tuh tersimpan di apa saja yang sudah kita akses ternyata tersimpan di dalam sistem digital gitu. Nah, identitas digital ini, identitas yang dimiliki individu itu memungkinkan sistem digital untuk mengenali pengguna dan memberikan akses ke layanan tertentu. Ya mungkin kayak verifikasinya lah gitu ya, bisa mereka bisa memverifikasi nih orangnya bener nggak ya yang punya identitas ini dan lain sebagainya gitu, sehingga itu bisa merupakan salah satu checkpoint ataupun langkah lanjut untuk bisa mengakses gitu. Kemudian digital identity ini ternyata juga merupakan identitas individu tadi untuk mengakses berbagai layanan digital dan berinteraksi, karena tanpa identitas ini akan sulit terlibat dalam berbagai aktivitas digital seperti aktivitas ekonomi, komunikasi maupun layanan berbasis internet. Artinya, ini mungkin kalau saya begitu mikir digital identity itu something sophisticated gitu, yang canggih banget gitu bayangannya ya. Ya mungkin adik-adik mahasiswa juga merasa gitu. Jadi ketika di situ kita bisa berperan sebagai orang lain, sebagai apa, tapi bukan cuma itu gitu kan ya. Pokoknya anything, apapun yang kita sampaikan sebagai yang kita anggap merepresentasikan diri kita dalam dunia digital, baik itu berupa email, ya kan, baik itu berupa data lain ya. Tadi account segala macam ya, kita bikin account itu yang dianggap sebagai
identitas digital. Jadi memang bentuknya banyak dan nggak mesti satu orang tuh cuma punya satu identitas kan. Tergantung dia berada di lingkungan digital yang mana gitu kan. Iya betul. Karena kalau misalkan mungkin adik-adik mahasiswa pernah mengalami kalau mau masuk ke web mana terus lanjutkan login dengan Google misalkan, dengan account mana misalkan gitu. Nah kadang satu orang kan juga bisa punya lebih dari satu account email kan misalkan. Banyak, gitu. lagi buzzer. Bu Indah kan buzzer. Kurang lebih begitu Bu. Jadi memang akhirnya digital identity ini hadir bersamaan ataupun membersamai adanya tadi digital access. Artinya terlepas dari kan ini kan sudah menjadi stigma umum ya. Betul. Masalah anonymity. Oh iya betul. kan? Iya enggak, iya. Nanti mungkin kita bahas sedikit ya di segmen kedua. Tapi yang saya cuma kita nanti coba sepakati dan luruskan bersama gitu. Kita bahas bersama ke adik-adik ini bahwa kalau kita berbicara masalah digital identity itu tidak hanya melulu masalah anonimitas, tapi apapun jejak-jejak digital itu bisa dirangkai menjadi identitas kita kan? Iya betul. Nah, itu Tadi seperti disampaikan rekaman ataupun histori yang sudah kita lakukan di dalam dunia digital itu juga jadi identitas kita, jejak-jejak digital. Ya udah nih makin menarik nih, nanti kita hold dulu, kita perpanjang masalah digital identity karena di segmen 1 sudah waktunya sudah di penghujung. Jadi kita break dulu, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Monggo silakan. Ya, adik-adik mahasiswa tingkat 1 yang berada di prodi dengan latar keilmuan sosial humaniora, kembali lagi di segmen kedua, tim teaching untuk mata kuliah digital citizenship. Masih bersama saya Matricia Hermita dan juga salah satu dosen pengampu yang luar biasa, ada Ibu Dr. Indah Mulyani. Pesi belakangnya ya, baru lulus nih. Ya, kita menyambung aja nih Bu Indah tentang tadi kita berhenti diskusi kita. Kalau refresh sedikit kita bicara mengenai digital access ya. Digital access terlihat ya kayak seperti akses saja, seperti akses pada umumnya, tapi ternyata tanpa ini kita nggak bisa masuk ke dunia digital. Percuma lah ngomongin digital citizenship kalau nggak ada akses gitu kan ya. Nah, cuma masalahnya sekarang berbicara lebih dalam mengenai digital access itu tidak hanya sekedar adanya ketersediaan infrastruktur, hal-hal yang bersifatnya hardware or something ya atau software, tapi juga di sini lebih ke arah ada brainware-nya juga nih, bagaimana otak manusia bisa menggunakan gitu kan ya, secara maksimal mendapatkan, terus juga pada akhirnya nanti informasi yang diterima juga sama gitu loh, mau ini kayak teman-teman sekarang di saya merah di PPU sama di sini gitu kan. Nah ini apa namanya? Ya dengan adanya pemerataan akses, ya kita berbicara di sini teman-teman yang di Depok maupun di Jampus Pasir Utara mendapatkan hal yang sama. Nah tapi kadang-kadang sesimpel ketika ada gangguan pada infrastruktur, tahu-tahu ada gitu, ada semut berantem kalau zaman kita dulu. Hujan mati lampu. Nah kita udah selesai ngomong di sana belum dapat informasinya kan gitu ya. Betul. Nah itu juga menjadi salah satu ternyata challenge dari si digital access. Nah, terus karena kita pada akhirnya bisa mengakses atau bisa menjangkau layanan digital atau dunia digital, muncullah satu konsep kita beraktivitas di sana, meninggalkan jejak, membuat account, ya any activity ya, yang pada akhirnya itu bisa membentuk identitas atau merepresentasikan kita secara digital yang tadi disampaikan sebagai digital identity. Betul nggak sih? Betul. Nah, terus sekarang apa nih yang menarik nih dari digital identity ini, Bu Indah? Nah, yang menarik dari digital identity ini adalah ada beberapa komponen dalam digital identity. Jadi, kalau kita lihat dari gambar ya, ini digital identity tadi dikatakan adalah elemen penting yang menghubungkan berbagai sektor kehidupan di dunia digital. Identitas digital ini tidak hanya berkaitan dengan akun pengguna di internet, tapi juga menjadi sistem utama yang memungkinkan individu, perangkat, dan organisasi untuk berinteraksi secara aman dalam berbagai layanan digital. Nah, ini pada bagian tengah
tengah ada 4 komponen utama, ada entities, people, devices, sama things. Nah, kalau entities ini adalah individu atau organisasi yang menggunakan sistem digital. People adalah pengguna atau masyarakat yang berinteraksi dalam dunia digital. Nah, devices itu adalah perangkatnya, dan things adalah objek atau sistem digital yang saling terhubung. Nah, keempat komponen ini menunjukkan bahwa identitas digital tidak hanya dimiliki oleh manusia, tapi juga oleh perangkat dan sistem teknologi yang saling terhubung dalam ekosistem digital. Kayak misalkan kalau ada jaringan wifi gitu kan ada identitasnya juga, itu apa namanya, passwordnya apa, namanya apa, dan lain sebagainya. Kemudian, bidang yang kemudian menggunakan digital identity yang artinya ada keempat komponen terlampir, itu ada bidang healthcare atau kesehatan, di mana digital identity memungkinkan pasien mengakses layanan kesehatan seperti rekam medis misalkan. Kemudian ada financial services seperti layanan keuangan seperti membuka rekening bank, melakukan transaksi digital, ataupun mengakses layanan keuangan lainnya secara aman. Ada food and sustainability, di mana identitas digital dapat digunakan untuk melacak sumber makanan dan memastikan keamanan serta keberlanjutan rantai pasokan pangan. Ada travel and mobility, di mana identitas digital membantu proses perjalanan seperti pemesanan tiket, pemeriksaan identitas di bandara. Sekarang juga kalau di stasiun-stasiun itu kan udah pakai face recognition misalkan. Kemudian ada humanitarian response, di mana identitas digital juga membantu organisasi kemanusiaan mengidentifikasi individu yang membutuhkan bantuan atau layanan tertentu. Ada e-commerce, ini yang familiar, di mana identitas digital memungkinkan konsumen dan penjual melakukan transaksi online dengan aman gitu ya, di dalam marketplace misalkan. Kemudian ada social platforms atau lebih familiar kita bilang media sosial. Ini banyak layanan digital yang menggunakan login media sosial sebagai identitas untuk mengakses berbagai platform online. Contohnya account Google tadi sudah disampaikan. Kemudian ada e-government, di mana pemerintah menggunakan identitas digital untuk menyediakan layanan publik, contohnya layanan pajak online gitu. Kemudian telecommunication, di mana identitas digital memungkinkan pengguna untuk mengakses layanan telekomunikasi. Dan terakhir ada smart cities, yaitu dalam konsep kota pintar atau smart cities, identitas digital digunakan untuk mengelola berbagai sistem seperti transportasi, energi, keamanan, dan lingkungan. Atau mungkin contoh sederhananya kalau dalam lingkup kecil kayak smart home lah gitu. Jadi identitas digital digunakan untuk mengelola seperti misalkan ada menghidupkan atau menyalakan lampu, kemudian buka tutup gorden, dan lain sebagainya gitu sih. Nah, dari kesimpulan gambar, bisa disimpulkan bahwa ternyata nih digital identity merupakan infrastruktur penting dalam masyarakat digital, di mana identitas digital memungkinkan individu, organisasi, dan perangkat untuk saling berinteraksi secara aman dan efisien dalam berbagai sektor seperti yang telah disebutkan, ada kesehatan, ekonomi, pemerintahan, transportasi, maupun pendidikan. Nah, oleh karena itu pengelolaan identitas digital yang aman dan terpercaya ini menjadi kunci dalam membangun ekosistem digital yang berkelanjutan. Gitu Bu Matrisya. Ya. Jadi cuma identitas saja, ya sebenarnya intinya sih hampir sama ya dengan identitas di dunia nyata gitu ya. Cuma ini kan ini semuanya tersimpan dalam cloud gitu kan. Betul. Dalam lingkup digital, dan seringkali memang digunakan untuk mengakses fitur-fitur ataupun berinteraksi di lingkungan digital gitu ya Bu Indah ya. Betul. Tapi memang yang jadi pertanyaannya seringkali dengan situasi bahwa digital itu kan kita bisa kadang menganggap sebagai arsitektur yang maya ya, namanya juga virtual tuh. Nah, jadi persepsi terhadap keberadaannya itu seringkali tuh tidak nyata, benar nggak? Ya sesimpel kalau misalnya sekarang kita berkomunikasi dengan orang, terus kalau sekarang kan saya bisa melihat Bu Indah dengan ini ya, nyata gitu kan, dengan nyata ya. Kalau ya again ini kembali lagi kalau dari sisi persepsi, ini nanti kan dengan kita berinteraksi secara virtual dalam dunia digital, itu kan ada social cues yang berkurang, yang hilang. Nah, ini salah satu yang paling gampang adalah kita bisa dengan gampang, dengan mudah, dengan secara sengaja ya, dengan kesadaran penuh kalau anak-anak sekarang itu berupaya untuk membangun bagaimana kita ingin terlihat atau teridentifikasi secara digital, benar nggak sih? Nah, itu akan datang sebagai konteks anonymity nggak tuh Bu Indah kira-kira?
Eh, Kalau anonymity itu kan sebenarnya juga sebagai salah satu yang memang seperti individu tanpa identitas gitu ya. Kalau anonymity istilahnya kan seperti itu ya Bu. Tapi artinya kalau kemudian anonymity itu tadi menghilangkan social cues yang ada, itu memang pada akhirnya banyak riset bilang bahwa anonymity itu memang pada akhirnya identitas yang disamarkan ataupun tidak ada dalam dunia digital itu menjadi salah satu faktor pencetus ataupun prediktor dalam berbagai perilaku negatif di dunia digital. Iya, artinya ya udah gitu loh, ini ya bisa berperan sebagai orang lain, jadi kayak nyamar kan sebenarnya kan. Betul. Nyamar tapi dalam tanda kutip lebih apa ya, lebih mudah nyamarnya, lebih susah untuk dikenali, benar nggak? Betul. Iya nggak sih? Iya. Karena effortnya lebih mudah. Iya. Kita bikin beberapa Bener. akun aja gampang kan. Betul. Nggak simpel gini, kita mau ganti baju, mau bikin diri kita sebagai apa, bikin aja beberapa akun, urusannya detik. Iya nggak sih? Iya. Akses. Gitu. Iya. Tapi kalau kita mau ganti berapa orang, lah harus operasi plastik, kita ke Korea dulu. Iya. Iya nggak sih maksudnya? Iya. Iya nggak? Artinya itu mungkin yang pada akhirnya membuat ini jadi challenge baru gitu loh, untuk memastikan bahwa identitas digital yang ada di situ itu menjadi sesuai. Itu menarik lagi dibahas tuh nanti. Karena tadi ternyata identitas digital itu tidak hanya melekat pada Orang. tapi juga yang lainnya, seperti tadi ada perangkatnya, kemudian IP ada, gitu ya misalnya kalau ini ya. Terus ada bukan entitas aja ya, ada apa tadi tuh peoples dan lain sebagainya, ada device, people sama thingsnya juga yang melekat gitu, yang memang membentuk satu identitas yang akhirnya tadi ya membangun sebuah ekosistem. Nah identitas ini memang diperlukan pada saat mengakses berbagai layanan tadi, untuk kalau ya kayak kita mau mengakses rekam medik misalkan, itu kan harus jelas tuh identitasnya siapa Ya, dan lain siapa sebagainya. role-nya gitu kan dalam Iya, sistemnya itu ya. Ya kalau dokter mah boleh, tapi kan nggak semua dokter juga bisa mengakses yang sama gitu kan ya. Iya betul. Oke, itu dari digital itu tadi. Apalagi yang menarik nih Bu Indah, ini semakin menarik. Nah akhirnya, di tampilan ini menggambarkan bahwa ternyata identitas merupakan elemen yang sangat penting betul dalam masyarakat modern, khususnya dalam interaksi digital antara individu atau satu lembaga ataupun organisasi gitu. Nah, identitas ini digunakan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang berinteraksi dapat dipercaya dan dikenali dengan benar gitu. Nah, makanya pernah nggak Bu Indah untuk memastikan bahwa identitas kita benar, akunnya sesuai? Ada kan metode verifikasi? Verifikasi, iya betul. Ya, kalau misalnya ya password, atau kita mungkin kalau kita paling gampang ya menggunakan OTP ya. OTP betul. OTP kan yang dikirim ke one time password. message Iya, lewat ke apapun yang kita daftarkan, identitas yang artinya harus saling cross check yang dimasukin gitu loh. Iya, biasanya kan memang dikaitkan ke suatu hal yang lebih melekat ke kita. Misalnya kita mau bikin, ada satu aplikasi, terus kita mau daftar gitu kan, mau bikin account di situ. Nah itu untuk memastikan bahwa identitas, bahwa kita memang benar orang ya memang ada gitu, eksis ya, bukan dibuat. Makanya akan dikirim, kita diminta untuk masukkan email, atau pos elektronik, postel. Bukan pastel, belum buka. Postel ataupun surel gitu ya, alamat surel. Dan juga nomor handphone ataupun nomor yang biasa melekat ke kita gitu kan, apapun yang anything that, ya dengan situasi sekarang yang bahkan mungkin anak SMP, anak SMA juga sudah punya email dan ini yang melekat kan. Nah di situ diberikan supaya nanti mereka mengirimkan kode dan kita harus mengisikan kode tersebut, verifikasi itu. Nah itu mungkin jadi salah satu untuk memastikan identitasnya. Kadang juga apa yang menempel pada fisik kita juga bisa jadi verifikasi ya Bu? Atau apa sih autentifikasi? Autentifikasi, tapi itu ya biasanya kalau itu udah bisa kita ngakses ini ya. Cuma kalau untuk apa namanya, ya sih bisa ya, pakai biometrik. Oh iya. Biometrik, tapi tergantung device-nya kan. Iya betul. Cuma memang kadang-kadang ada password, ya pokoknya proses autentifikasi kan untuk memastikan. Kalau password kan harapannya kan memang cuma orang itu yang tahu ya kan. Kecuali dia rada ember, kalau saya kasih semua password saya nih buat email segala macam, ya biar gampang anak-anak kalau mau bantuin kan. Iya. Nah itu ya nggak boleh juga sih sebenarnya. Cuma anyway,
harapannya kan orang itu yang tahu, makanya diminta password supaya beneran dia yang masukin. Betul. Nah terus atau kalau mau canggih dikit nggak usah mikir-mikir password nih, buka aja diginiin gitu. Dengan biometrik dia udah ngukur fitur-fitur wajah kita, atau yang biometrik lain nih jempol, nih saya jempolnya merah, gitu kan. Itu termasuk proses untuk memverifikasi identitas kita secara digital. Ya. Nah, makanya dalam interaksi di dunia digital itu muncul berbagai pertanyaan penting nih yang berkaitan dengan kepercayaan, keamanan, dan perlindungan data dari masing-masing identitas. Misalkan kalau dari perspektif individu ataupun pengguna tuh ya ada 3 bagan. Pengguna tuh pengen tahu data apa saja yang diperlukan oleh satu layanan, apakah harus sampai dengan garis ibu kandung atau apa misalkan. Kemudian pengguna juga perlu memastikan bahwa layanan atau organisasi ini benar-benar resmi dan dapat dipercaya gitu ya. Kemudian kayak misalkan e-matre itu sekarang banyak banget kan websitenya gitu untuk membeli e-matre. Kemudian terakhir terakhir adalah pengguna ini punya kekhawatiran apakah data pribadi mereka akan disalahgunakan atau tidak dilindungi dengan baik ya, kayak pengalaman Bu Matrisha tadi kan tiba-tiba ada yang menawarkan tuh. Nah, sebaliknya sebenarnya dari perspektif institusi ataupun penyedia layanan itu juga ada keinginan untuk memastikan keamanan dan keandalan transaksi. Nah, dari bagan yang di sebelah kanan ini mereka tuh mempersepsikan bahwa mereka perlu memverifikasi identitas pengguna supaya memastikan benar-benar nih orang yang dimaksud memang yang sedang mengakses layanan. Tadi udah sempat dibahas terkait beberapa bentuk autentifikasi. Kemudian organisasi juga perlu layanan juga perlu memastikan apakah pengguna memenuhi syarat untuk melakukan transaksi atau menggunakan layanan tertentu. Kemudian yang terakhir adalah identitas digital bisa membantu organisasi memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna gitu. Sehingga dari gambar ini bisa dilihat bahwa identitas digital merupakan dasar kepercayaan dalam interaksi digital. Karena identitas memungkinkan untuk verifikasi pengguna, perlindungan data pribadi, transaksi digital yang aman, serta penyediaan layanan yang tepat bagi pengguna. Kurang lebih seperti itu Bu Matrisha. Terkait kenapa penting sekali identitas digital dalam masyarakat saat ini. Gitu. Ya, semakin menarik. Yuk kita mungkin geser sedikit lagi. Oke. Nah ini ada beberapa anonymity kan tadi kan? Iya betul yang sudah disebutkan bahwa ini ada berbagai kontekstual dilema. Artinya identitas digital memiliki konteks yang berbeda dengan identitas di dunia nyata sehingga menimbulkan berbagai tantangan dalam pengelolaan identitas di dunia digital. Nah, dunia digital ini memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar tetapi juga menghadirkan risiko keamanan dan kepercayaan. Yang pertama, tadi dunia digital sebagai ruang anonim, realm of anonymity. Karena seseorang bisa memiliki beberapa identitas sekaligus, baik identitas asli, samaran maupun identitas palsu. Makanya tadi juga dikatakan Bu Matrisha bisa jadi satu orang itu punya lebih dari 2 account, 3 account bahkan gitu. Account betul. Ya udah kan itu effortnya cuma bikin aja account lagi baru. Iya. Nah, anonymity ini yang membuat dunia digital menjadi lebih kompleks dibandingkan identitas di dunia nyata. Gitu. Dan harus hati-hati. Jadi itu pisau bermata banyak kalau mata dua. Iya. Nah, kemudian ada lagi dilema yang kedua itu adalah pentingnya identitas digital yang aman dan percaya karena kurangnya sistem identitas digital yang aman dan terpercaya dapat menghambat akses tadi untuk melakukan layanan digital baik ekonomi maupun aspek lainnya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian juga penyedia identitas digital itu tidak selalu negara. Artinya di dunia nyata, kalau kita kan biasanya pakainya KTP tuh yang dikeluarkan oleh negara atau mungkin paspor. Tapi di dunia digital penyedia identitas seringkali adalah perusahaan swasta atau swasta global, misalkan account media sosial apa, account apa dan lain sebagainya gitu. Jadi yang mengeluarkan itu bukan lembaga berupa negara, tapi perusahaan swasta yang bersifat global. Nah ini
menunjukkan bahwa identitas digital seringkali dikelola oleh aktor non-negara yang beroperasi secara global. Artinya pasti penggunaan ataupun maintenance digital identity ini berbeda, kurang lebih seperti itu. Sebentar, saya tertarik dengan ini Bu Indah. Ya benar sih, kalau misalnya, tapi gini ya, dengan ada banyak penyedia layanan, apa maksudnya ya kita nggak punya KTP gitu ya, tapi ya mungkin punya kartu anggota atau Betul. apa gitu, atau ya tadi kepemilikan akun gitu kan sebenarnya kan. Nah ini tapi mereka nggak satu berlaku semua kan, karena belum connected ya, itu yang akhirnya pada akhirnya menjadi quiet challenge, kita harus bolak-balik bikin berapa kali kan untuk hal-hal tertentu. Iya. Kalau ini kan kita pakai KTP, udah bisa dipakai paspor lah, let's say. Iya. Bisa pakai identitas kemana-mana. Iya. Memang melekat pada kita identitasnya. Betul. Iya, menarik. Ya, nah kemudian kontekstual dilemanya ada lagi bahwa tadi bukan hanya manusia ataupun entitas yang membutuhkan identitas, tapi juga ada device ataupun objek digital lainnya. Ya, kayak ada IP address dan lain sebagainya, itu juga termasuk identitas digital. Nah, identitas digital ini sebagai dasar dari keamanan siber atau cyber security, karena identitas yang aman merupakan bentuk dari sistem keamanan cyber. Karena kalau identitasnya tidak bisa diverifikasi dengan baik, maka sistem digital ini bisa rentan terhadap penipuan online, pencurian identitas, gitu ya, ataupun akses ilegal terhadap sistem. Dan yang terakhir bahwa pengelolaan identitas digital tidak hanya melibatkan teknologi, tetapi juga ada aspek hukum dan regulasi. Artinya sistem digital ini harus memiliki teknologi keamanan yang kuat dan dilindungi oleh regulasi yang jelas mengenai perlindungan data. Gitu. Nah, dari kontekstual dilema ini bisa disimpulkan bahwa identitas digital memiliki tantangan yang berbeda dengan identitas di dunia nyata, karena dunia digital memungkinkan individu untuk memiliki banyak identitas, melibatkan berbagai pihak selain negara dan mencakup manusia maupun perangkat atau teknologi, jadi sangat kompleks. Oleh karena itu, sistem identitas digital harus dirancang dengan keamanan yang kuat serta dukungan teknologi dan regulasi hukum yang memadai supaya bisa melindungi baik pengguna maupun penyedia layanan supaya bisa melakukan layanan digital ataupun aktivitas digital dengan baik ataupun aman, gitu Bu. Di ini beberapa kontekstual dilema. Ini kontekstual dilema, jadi memang dilema secara kontekstual ya, secara konsep dasar ya. Betul. Selain itu ada apa lagi Bu Indah? Masih dalam kontekstual dilema, jadi ada beberapa dilema, ada kontekstual, fungsional, sama satu lagi kalau nggak salah konseptual. Nah, untuk yang lanjutan dari kontekstual dilema ini adalah bahwa digital identity itu bukanlah salinan langsung dari identitas seseorang di dunia nyata. Identitas fisik biasanya bersifat tunggal dan jelas tadi kayak KTP, paspor. Tapi kalau di dunia digital, individu itu bisa banyak identitas yang berbeda. Misalkan akun email untuk pekerjaan beda dengan akun email untuk pribadi, itu aja ada 2. Kemudian akun media sosial juga beda untuk kehidupan pribadi, sama misalkan untuk belanja. Ada satu lagi untuk stalking, misalkan. Untuk stalking? Iya. Iya, betul. Terus ada akun marketplace. Dan nggak ketahuan ya? Iya. Dan akun game termasuk juga gitu. Nah, jadi identitas digital sifatnya bisa lebih beragam. Tadi yang juga sudah sempat disampaikan Bu Matrisya. Kemudian identitas juga biasanya unik dan hanya dimiliki oleh satu orang di dalam dunia nyata. Tapi kalau di dunia digital, identitas bisa menjadi beragam dan berubah-ubah. Misalkan seseorang bisa menggunakan nama asli di akun tertentu, tapi menggunakan nama samaran di forum diskusi online, misalkan gitu. Ya, itu tadi juga selain memang difasilitasi oleh situasinya ya yang menyebabkan apa ya? Ya anonymity itu juga salah satunya karena fitur-fitur yang ada di dunia digitalnya kan, di teknologinya kan. Betul. Ya artinya dengan adanya kehilangan sense of social cues-nya, sense of belonging di real world-nya gitu kan, ya kan nggak ada kan, ya kan mereka bingung pijaknya di mana. Benar. Ya sih, kita juga ya udah gitu. Ya kalau memang secara on purpose mereka mau menggambarkan diri mereka menjadi individu yang berbeda, itu gampang banget. Ya nggak perlu tahu-tahu Bu Indah datang dengan mukena instead of jilbab gitu kan ya. Ini kalau di dunia real gitu, tapi kalau di dunia digital kan ya udah tinggal ganti aja. Tadi segampang pakai
alias atau kayak dia pakai nama asli di sini, tapi on the other hand dalam situasi lain, lingkungan lain, di provider lain, di environment digital lain dia pakai yang beda. Iya, betul. Tapi itu secara psikologi menarik untuk diteliti ya. Iya, betul. Karena kenapa ada orang yang mau rela capek-capek bikin akun? Betul. Bolak-balik capek bikin akun lebih dari satu, ya kan. Dan gitu dipakainya buat kayak kebanyakan hal-hal negatif kayak hate speech dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga dalam kontekstual dilema ini ada juga yang menyebutkan bahwa antara identitas fisik dengan identitas digital itu hubungannya lemah. Artinya identitas digital itu tidak selalu menunjukkan identitas asli individu gitu. Sesederhana mungkin fotonya berbeda. Oh iya, hoax. Iya. Ya, tapi kan memang benar ya, kalau kita foto 10 kali yang diupload satu itu paling bagus tuh. Iya, betul. Foto terus, jadi nggak kasarnya ya memang. Artinya kadang perilaku yang terjadi di dalam dunia digital ya, karena memang situasinya memungkinkan terjadi, benar nggak sih? Betul. Memang ada tercipta kesempatan untuk terjadi seperti itu. Contoh paling gampang gini aja lah, ketika kita posting satu foto, benar nggak? Betul. Yang paling bagus, itu ngambil 10 kali. Ya karena mau ngambil 10 kali, mau ngambil satu, itu udah nggak ada effort yang berarti banget gitu loh. Iya. Ambil tek. Coba kalau misalnya zaman dulu kita pakai kamera yang itu yang uji tuh. Iya, harus dicuci dulu. Dicuci dulu, itu nggak bisa langsung. Lah kebakar satu, kebakar semua. Iya nggak, artinya mungkin secara ketersediaan atau memang secara karakteristik lingkungannya itu memang mendukung dan memfasilitasi untuk perilaku tersebut. Betul. Nah, ini jadi menarik nih Bu Indah nih nanti. Karena ini kan masih kedua, kita baru ngomongin akses loh, tapi sebenarnya udah banyak banget yang bisa nanti dibahas ke sisa ini berikutnya ya, tapi masalahnya kita masih ada satu ini lagi nih, kita belum akhir nih kan di kuliah hari ini, masih ada satu segmen lagi. Nanti kita akan kembali untuk mungkin membahas tadi kan secara umum ya, sekarang mengerucut kepada challenge-nya kali ya. Betul. Ya, jadi adik-adik mahasiswa dan juga para pemirsa IGTV, kita masih punya satu segmen lagi di Tim Teaching Digital Citizenship. Kita kembali setelah jeda berikut ini. Monggo silakan. Ya baik adik-adik mahasiswa tingkat 1 untuk program studi dengan latar keilmuan sosial humaniora, kembali di segmen ketiga atau segmen terakhir Tim Teaching Digital Citizenship dengan saya Matricia Hermita sebagai dosen pengampu dan juga Ibu Dr. Indah Mulyani yang membahas mengenai digital access. Akses cuma sesimpel akses tapi panjang ternyata bahasannya. Nah, di segmen terakhir ini, Bu Indah, kita mau membahas apakah setelah tadi ada identity lah. Ada identity, ada beberapa dilema gitu ya terkait digital identity. Ini aku kalau dilema. Iya. Nah, mungkin kita tadi sempat disebutkan sama Bu Trisha terkait challenge-nya yang hadir karena tantangan yang hadir karena adanya digital access itu salah satunya ada istilah namanya digital divide gitu. Digital divide terbagi. Jadi digital divide ini adalah kesenjangan. Maaf slide-nya lupa. Nah, makanya tadi gambarnya dua ya antara paper sama ini ya. Iya. Jadi digital divide adalah kesenjangan atau perbedaan akses terhadap teknologi digital dan informasi antara kelompok masyarakat yang memiliki akses terhadap teknologi informasi dan kelompok yang tidak memiliki akses tersebut. Jadi kesenjangan divide terbagi dua. Jadi ada yang bisa punya akses, ada yang tidak memiliki akses. Nah,
perbedaan ini, digital divide terjadi ketika sebagian individu atau sebagian kelompok dapat dengan mudah mengakses, sementara kelompok lainnya tidak memiliki kesempatan yang sama. Nah, perbedaan atau kesenjangan ini antara individu satu dengan lainnya atau kelompok satu dengan yang lainnya terjadi karena berbagai faktor seperti keterbatasan infrastruktur ataupun kemampuan ekonomi ataupun kurangnya keterampilan digital gitu. Digital divide ini tidak hanya terjadi pada tingkat individu, tapi juga ada pada tingkat wilayah atau negara, karena ada beberapa negara atau daerah yang kemudian memiliki infrastruktur teknologi yang lebih maju dibandingkan dengan wilayah ataupun negara yang lainnya. Nah, hal ini menyebabkan adanya perbedaan tingkat perkembangan digital antara wilayah yang memiliki akses teknologi tinggi dengan yang masih terbatas gitu. Ataupun dibatasi. Iya. Karena ada beberapa negara yang memang sengaja membatasi kan? Betul. Supaya tidak memiliki akses, tidak mau ngeliat-liat keluar lah. Iya, betul. Nah, digital divide ini juga berkaitan dengan kesenjangan sosial, ekonomi, dan budaya. Karena faktor-faktor seperti pendapatan, pendidikan, gender, latar belakang sosial, itu juga bisa mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengakses teknologi digital. Misalkan kelompok tertentu yang sudah kita bahas di awal punya keterbatasan dalam literasi digital, ataupun masyarakat yang memiliki penghasilan rendah tidak bisa membeli perangkat teknologi gitu, jadi yang memadai gitu ya, sehingga terjadi kesenjangan. Bisa juga mencakup ketidakseimbangan antara beberapa aspek, yaitu infrastruktur. Digital divide juga bisa mencakup ketidakseimbangan dalam beberapa aspek seperti infrastruktur, akses terhadap informasi dan pengetahuan, serta kesempatan untuk memanfaatkan teknologi secara produktif. Nah, tantangannya Bu Matrisya, kalau kesenjangan ini tidak diatasi, maka sebagian masyarakat itu bisa tertinggal dalam berbagai layanan tadi, baik layanan pendidikan, ekonomi, maupun peluang kerja di era digital. Gitu. Ini yang menjadi tantangan kemudian dalam pembelajaran digital akses. Ya, artinya simpel aja sih ya, artinya ya udah dengan aksesnya itu ya gini, dengan situasi perkembangan teknologi yang ada saat ini ya, akses ini kan yang membuat kita bisa menjangkaunya, benar ya, bisa menikmati lah, memanfaatkannya. Betul. Tapi kalau aksesnya aja kita nggak sama, ya pasti kan akan ada gap di situ ya. Betul. Nah, kenapa aksesnya nggak sama? Ya paling simpel karena masalah ketersediaan infrastrukturnya. Tadi saya bilang, tahun 2022 saya ke PPU, itu sinyalnya aduh. Masih manjat pohon. Kalau sekarang mungkin udah luar biasa, udah di beberapa spot bahkan 5G udah bisa lanjut di sana. Nah, tapi apakah memang semua itu sudah pasti menjamin mendapatkan informasi yang sama? Nyata enggak ya. Ada juga pola-pola penggunaannya untuk apa. Ya, instead of menggunakan untuk mencari informasi apa, tapi lebih banyak misalnya nih, mohon maaf, mungkin dipakai untuk hiburan. Betul. Ya kan, scrolling atau apa. Tapi mungkin on the other hand, di daerah yang lebih perkotaan itu dipakai untuk berkomunikasi dalam konteks bekerja misalnya, untuk meeting dan yang lain-lain. Artinya ini mungkin tadi yang maksudnya Bu Indah itu adalah adanya perbedaan atau karakteristik dari socio-ekonomik dan cultural, itu juga mempengaruhi bagaimana digital divide itu terbentuk ya. Betul. Oke, terus yang artinya dengan ketidakseimbangan antara akses internet ya, dari infrastruktur, informasi, pengetahuan, dan juga equality itu kesamaan ya, equal sama ya. Iya. Kesetaraan, adanya kesempatan, dan juga masalah sosial ekonomi itu juga pada akhirnya menjadi salah satu dari salah banyak. Iya, betul. Hal yang hilang dengan adanya digital divide ini. Iya, betul. Jadi memang salah satu tantangan memang yang kalau bisa dikatakan bahwa saat ini digital divide masih terasa ya, Bu Matrisya gitu. Baik di sini ada dari beberapa tahapan ya, jadi baik di level 1 ketersediaan infrastruktur dan keterjangkauan layanan itu juga masih ada beberapa yang memang tidak punya kesempatan terkait keterjangkauan layanan itu sendiri gitu ya, ataupun terkait pengadopsian ataupun di level 2 misalkan diadopsi juga masih ada kesenjangan dalam keterampilan penggunaan gitu ya.
Kemudian yang terakhir di level 3 di bagian implementasi juga masih ada kesenjangan karena keterbatasan dalam memperoleh manfaat dari penggunaan teknologi. Nah, jadi kalau layanannya udah ada, kemudian keterampilannya misalkan bisa, tapi belum tentu tadi yang dikatakan Bu Matrisya, bisa aja dia cuma pakai buat hiburan, sehingga kesenjangannya terjadi di pemerolehan manfaat dalam penggunaan teknologi gitu. Jadi memang digital akses ini memang bukan hanya tidak hanya berhenti pada bisa mengakses gitu, tapi bagaimana kita bisa memperoleh manfaat gitu ya dari apa yang dari layanan digital yang kita akses gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga dijelaskan dalam Bagan. Nah, ini adalah gambar yang menjelaskan ataupun menunjukkan adanya inequalities atau kesenjangan atau ketimpangan digital gitu ya, yang ternyata tidak hanya disebabkan oleh akses internet, tapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial seperti misalkan keterampilan, motivasi individu, kemudian juga cara penggunaan teknologi. Nah, oleh karena itu, untuk mengurangi digital divide diperlukan upaya yang tidak hanya menyediakan akses teknologi, tapi juga meningkatkan literasi digital, keterampilan teknologi, dan kesempatan pemanfaatan teknologi secara produktif gitu. Ya, jadi memang untuk mengatasi tantangan digital divide ini mungkin memang dari pemerintah misalkan sudah menyediakan layanan akses, tapi dari misalkan pendidikan dan sektor-sektor lainnya juga mendukung, misalkan terutama pendidikan, yaitu meningkatkan literasi digital ya, salah satunya melalui tim teaching digital literasi. Betul. Supaya juga paham, oh ini loh sebenarnya proses bisnis dari what lies behind, apa di belakang layarnya dari digital itu seperti apa ya? Iya, betul. The world of digital. Oke, gitu. Terus ya ini next, mungkin kita pindah ke slide berikutnya. Nah, kita next aja nih Bu. Ya, impact. Dampak dari digital divide di dalam dunia ekonomi. Kira-kira dampaknya kalau dari education maupun social society, mungkin secara garis besar kita udah bisa paham ya, ataupun dapat gambarannya lah, logikanya dapat dampak kalau misalkan ada kesenjangan digital gitu ya. Kalau dari sisi pendidikan ya pasti tidak bisa mendapatkan pendidikan yang sama, tidak bisa mendapatkan kesempatan yang sama dengan yang lain, ataupun kalau kesempatan udah sama tapi misalkan tidak bisa menarik manfaat dari akses digital itu juga, atau digital akses itu juga bisa ada kesenjangan dari pengetahuan ataupun keterampilan individu masing-masing. Kalau dari sosial society, kita bahas dulu. Contohnya gimana nih Bu Indah? Misalkan infrastrukturnya ada, terus habis itu keterampilannya jelas. Kalau adik-adik mahasiswa pasti keterampilannya sangat baik, tapi tadi di level 3 itu bahwa digital akses diharapkan juga penggunanya itu bisa memperoleh manfaat dari layanan. Nah, ada beberapa yang mungkin tadi penggunaan aksesnya hanya berbatas untuk keperluan entertainment ataupun hiburan, yang dari sisi pengembangan edukasi itu sebenarnya ada loh, ataupun misalkan sekarang zamannya AI gitu. Ya, mereka bisa mengakses dengan cepat, tapi akhirnya tumpul idenya apanya, karena ya otomatis langsung gitu. Instan ya. Tapi kalau saya juga mungkin ya itu iya, cuma saya juga tetap merasa masih ada permasalahan di masalah infrastruktur ya, terlepas memang udah mulai mencoba merata, tapi simpelnya kan kayak misalnya ketika sinyalnya mati hidup gitu kan ya. Mungkin teman-teman di wilayah lain gitu ya yang mendengarkan tim teaching ini juga tidak, karena sinyalnya naik turun, jadi tidak bisa mendengarkan secara utuh apa yang kita bicarakan di sini. Benar nggak? Akhirnya pemahaman terhadap informasinya pun juga menjadi tidak komprehensif. Tadi ngomong apa? Gimana? Kan gitu ya, benar nggak sih? Iya, benar. Nah, itu kayaknya masih common terjadi. Artinya bukan tidak mungkin nanti dia apa yang kita membicarakan
dia mungkin memiliki pemahaman yang beda. Itu terlepas dari bagaimana dia mempersepsikan sesuatu, iya nggak? Iya, betul. Kalau misalnya kita berbicara di kelas nih secara langsung ya Bu Indah ya, misalnya di kelas aja lah, di kelas yang normal, bukan normal, di kelas 40 anak deh, kelas yang memang ini ya isinya kelas lah. Ya itu kan kita bisa memastikan suara kita terdengar sama, benar nggak sih? Betul. Tapi kalau kelasnya lebih gede belum tentu. Bisa jadi yang duduknya belakang dengernya salah dengan yang duduk depan. Betul. Kadang-kadang sama-sama duduk. Nah, tapi ada juga walaupun semuanya bisa dengar sama gitu, ya dari kuantitinya gitu ya jumlahnya ya. Tapi ya secara kualitas sama-sama duduk depan, dia menyimak hal, dia menginterpretasikan menjadi hal yang berbeda, benar nggak? Nah ini juga yang mungkin bisa applicable terhadap digital access, gitu ya. Nah terus artinya ya banyak lah, paling simpel ya masalah itu tadi, dengan ketimpangan infrastruktur, sinyal dan yang lain-lain, ya akhirnya jadi susah. Akhirnya jadi ya tidak jadi beda antara satu individu dengan individu lain, apalagi kalau berhubungan dengan wilayah geografis tuh. Betul. Dan sosial. Betul. Nah, tapi kalau dalam konteks sosial gimana nih Bu Indah dari tadi yang edukasi udah? Ya, kalau dari konteks sosial and society gitu ya, artinya dampak senjangan digital gitu pada aspek sosial and society itu bisa jadi misalkan adalah keterbatasan dalam, misalkan sesederhana keterbatasan dalam memiliki komunikasi ataupun keterbatasan dalam menjalin komunikasi dengan kerabat yang tinggalnya jauh misalkan gitu. Itu kan juga misalkan itu terjadi karena adanya kesenjangan baik dari segi infrastruktur maupun ketidakmampuan dalam melakukan akses misalkan gitu. Ini resonate kayak anak zaman sekarang. Ini relate juga nggak sih dengan misalnya nih, ya misalnya dalam kondisi tertentu ketika memang kembali lagi ya paling dasar yang ya mungkin masih perlu dipastikan ya, ketika misalnya kita pergi ke daerah yang memang sinyalnya susah, itu kan akhirnya kita jadi kayak kehilangan kontak ya nggak sih? Iya betul. Nah itu kan relasi sosial ya bisa kena semprot sama orang tua gitu satu kan ya. Iya. Kalau sama pacar bisa kena veto mendadak diputusin gitu, nggak kasar ya gitu kan, itu salah satu. Kok nggak ngubungin apa segala macam. Ya karena ya itu tadi perkara masalah infrastruktur, ternyata secara sinyal dia juga susah ditangkap. Tapi lebih dari itu juga sangat mungkin terjadi ya dengan masalah ya tadi itu bagaimana kita bisa memanfaatkan lebih ya, tidak hanya sekedar chat dengan artinya gini, relationship yang dibangun itu kan tidak hanya berbasiskan teks dan layar. Ya kan kadang-kadang interaktif video maupun suara juga bisa menimbulkan bonding yang lebih dekat gitu ya. Jadi dengan dia tahu cara memanfaatkannya dan yang lain-lain dan juga akses yang baik, itu juga bisa untuk memaintain secara sosial dan juga secara di masyarakatnya juga pada umumnya. Nah, terus kalau yang ekonomi gimana Bu Indah? Mungkin kalau yang ekonomi ini dampak kesenjangan digital terkait sama mungkin e-commerce mungkin ya, yang paling gampangnya. Karena kan memang ketika ada kesenjangan digital gitu ya dalam mengakses layanan, misalkan contohnya adalah dari aspek ekonomi, misalkan e-commerce gitu ya. Kadang dulu waktu itu saya pernah nih Bu Matrisya, jadi ketika ada di daerah yang agak pelosok gitu ya, ketika buka marketplace dia nggak bisa identifikasi wilayah itu, jadi tidak jangkauan, jangkauan di luar jangkauan untuk bisa melakukan transaksi gitu. Nah itu juga mungkin adalah salah satu gambaran dari kesenjangan digital dalam aspek ekonomi gitu. Kalau misalnya kita paling gampang dengan aplikasi ride hailing ya yang hijau-hijau itulah ya. Ya kan, ya memang dia ada di beberapa daerah itu aksesnya ada, tapi ada juga yang nggak ada gitu kan. Betul. Ya. Nah ini juga menjadi mungkin juga mempengaruhi pola konsumsi masyarakat sekitar ya, benar nggak? Dan perputaran ekonomi. Betul. Nah, contoh paling gampangnya sekarang dengan maraknya bukan social commerce, maraknya social commerce bukan e-commerce lagi, social commerce, TikTok misalnya, TikTok Shop atau TikTok Live, apa namanya? Iya, TikTok Shop, betul. TikTok Shop itu kan, jadi mereka sebenarnya kalau kita mau berbicara itu nanti kita akan bahas lagi ya, kenapa itu menjadi rame ya Bu Indah ya. Iya, betul. Nah itu kan sort of dia itu kan bisa menawarkan experience belanja yang lebih, benar nggak? Dibanding ketika kita belanja di e-commerce. Kalau di e-commerce kan ya udah saya mau beli handphone atau mau beli apa, ya memang di deskripsi ada berapa tulisan, berapa senti. Cuma kadang-kadang orang tuh susah untuk mempersepsikan. Begitu datang kecil banget, harapannya segini, datangnya cuma segini. Nah,
itu kan kecewa ya. Tapi kalau misalnya dengan walaupun anyway berbelanja di e-commerce itu memudahkan kita gitu kan. Artinya kita nggak perlu datang, Iya. nggak perlu jalan-jalan, tahu-tahu barang di rumah lengkap gitu kan. Iya. Kayak gitu nggak kita sekarang? Kayaknya jalan-jalan ke mall tuh buat makan nih. Iya. Kayaknya juga udah mulai jarang ya. Itu pun jarang juga. Iya. Buka puasa juga udah jarang di mall. Iya, Nggak iya. pernah saya malah. Iya, betul. Nah tapi anyway, bukan ya itu juga itu masalah perubahan perilaku ya. Nah ini juga muncul dengan adanya digital divide ini. Mungkin di beberapa situasi orang itu jadi lebih konsumtif. Iya, betul. Ekonomi juga itu. Terus belum lagi masalah pinjol, Iya, masalah fintech kan benar. akses ya. Iya. Kita juga sempat bahas tuh Bu ya yang vintage nanti kita bisa bahas Nanti di juga digital menarik untuk dibahas tuh di- fintech, betul, fintech, betul. fintech. Ekonomi. Betul. Jadi ya secara ekonomi itu yang pertama karena mungkin jadi terdampak karena ekonominya pasti berubah itu polanya kan. Iya, betul. Ada malah Perilakunya berubah. jadi kecenderungan orang belanja lebih konsumtif gitu kan. Terus apalagi misalnya nih mohon maaf ya memang baru ya. Ya kan rasa penasaran tinggi bener nggak? Iya, benar. Coba aja beli semua. Iya, benar. Lama-lama ya mungkin nanti akan berkurang gitu. Tapi anyway ya itu menjadi challenge tersendiri. Apalagi dengan ada tadi kita bilang ada bedanya social commerce dengan e-commerce kan jelas ya. Social commerce kan biasanya dipakai platform media sosial. Dia digunakan untuk jualan, ya untuk transaksi jual beli. Sekarang difasilitasi dengan dia connected ke e-commerce, bener nggak? Betul. Ya sering kayak gitu. Nah ini justru sebenarnya memudahkan, ditambah juga dengan akses terhadap pembayaran yang lebih mudah. Betul. Atau yang kalau kita bilang lagi ekonomi ini sekarang masalah perputaran uang, Bu Indah, punya kan akun bank digital nggak? Kalau minimal nggak punya, tapi at least tahu bank digital. Nggak perlu datang, nggak perlu apa, dapat rekeningnya, ada rekeningnya, dan itu bisa dipakai anyway. Betul. Ya kan? Betul. Ya, tapi tetap membutuhkan validasi dari identitas kita kan, real tadi untuk bikin digital identity kita. Nah ini mungkin yang jadi terdampak lumayan kompleks ini yang ekonomi dan lumayan besar dan signifikan. Iya, betul sekali. Tapi kita hold aja ya nanti di pertemuan berikutnya. Ada di pilar kalau nggak salah digital commerce ya. Nah, mungkin ini yang di terakhir nih Bu Patricia. Kalau tadi kita bahas level 1 terkait membahas digital akses di berbagai level, mulai dari infrastruktur yang membedakan kemampuan individu yang membedakan digital akses individu, kemudian kemampuan individu itu sendiri, sampai dengan bagaimana individu itu memperoleh manfaat dari layanan digital ataupun akses digital yang dilakukannya. Nah, manfaatnya apa aja sih? Di sini ada beberapa hasil atau manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan layanan internet dalam kehidupan sehari-hari. Jadi internet tidak hanya digunakan saat ini, tidak hanya digunakan untuk mencari informasi, tapi juga memberikan dampak pada berbagai aspek. Yang pertama misalkan terkait pada pekerjaan, economic labor, ya kan. Di sini internet ternyata dapat meningkatkan peluang seseorang dalam dunia kerja dan ekonomi. Bisa menemukan pekerjaan yang lebih baik, mendapatkan pekerjaan yang lebih tinggi, mendapatkan informasi tentang peluang kerja seperti tadi sempat disebut tentang remote worker misalkan gitu. Itu sudah ada chance-nya digital atau nomad. kesempatan. Nah, kita bahasnya digital nomad. Betul, kita waktu itu digital nomad. Kemudian dampaknya dalam dunia commerce atau perdagangan gitu ya. Nah, internet ini bisa mempermudah aktivitas ekonomi dan perdagangan karena memungkinkan individu tadi untuk membeli dan menjual produk secara online tanpa harus datang ke mall lihat barang gitu ya. Itu sudah bisa dimudahkan gitu ya. Sehingga tidak hanya bisa efisiensi waktu gitu ya dan tenaga, tapi juga kita bisa justru beli produk dengan harga lebih murah. Karena kan dia nggak ada diskon, banyak promo. Tapi kalau dari sisi psikologis gimana? Itu bisa memicu perilaku impulsif sebenarnya. Nah, karena buruan ayo dibeli, beli. Ting. Tekan keranjangnya. Iya gitu. Itu juga menarik ya konteks ini kenapa perilaku impulsif buying itu juga nanti menjadi menarik ya jadi salah satu ini. Kayaknya mungkin nanti kita perlu rearrange materi-materi atau kita mengupdate fenomenanya ya Bu Indah. Betul sekali. Kemudian
dampak sosial nih Bu Matrisya. Internet juga mempermudah interaksi sosial dan komunikasi antar individu sehingga bisa memperoleh manfaat seperti memudahkan komunikasi dengan keluarga dan teman, kemudian memperluas jaringan pertemanan, kemudian menjalin hubungan baru melalui komunitas online gitu. Terus kemudian dari segi partisipasi politik, nah ternyata internet juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik dan diskusi publik gitu, sehingga pengguna itu bisa menyampaikan pendapat politik melalui diskusi online, bergabung dengan organisasi atau komunitas politik, serta memperoleh informasi untuk menentukan pilihan politik gitu. Nah, ada juga dalam berbagai bidang lainnya. Nah, kemudian ada dalam bidang ya, dan juga yang terkait dengan pengelolaan institusi lah ya. Iya betul, yang terkait dengan pengelolaan institusi. Kemudian ada juga yang terkait kesehatan tuh. Nah, sama yang terakhir adalah educational. Jadi ya silakan Bu. Ini aku menarik sih sebenarnya, tapi ini kan institutional governmental ya oke. Saya tuh dia tuh intinya mereka memiliki akses ya terhadap bagaimana layanan pemerintah ataupun kebijakan-kebijakan ya, informasi. Terus juga dia bisa menjangkau. Pernah lihat nggak akun-akun media sosial kementerian-kementerian yang adminnya lucu-lucu atau badan-badannya nggak sih yang suka ngejawabin? Itu ternyata malah jadi menarik dan itu bikin mereka tuh aware dengan ininya dan terus juga artinya ini jadi salah satu hal yang positif menurut kami ya, menurut kita ya, yang kita bisa kita anggap sebagai hal yang positif karena pada akhirnya orang tuh jadi tahu memang kementerian ini ada eksis bekerja dan itu ada interaksi di situ kan. Makanya di situ kan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah juga jadi lebih mudah dan terasa lebih dekat gitu kan. Betul. Nah terus kalau yang ini institutional health, nah ini memang nah ini sih I determine the medical condition. Saya bisa menentukan kondisi medis saya gitu kan ya. Iya. Mencari tahu, kemudian kadang ada yang self diagnose. Nah itu takutnya. Saking informasi itu sudah sangat mudah untuk diakses sehingga tapi masalah validitas informasinya itu juga perlu untuk dipastikan lagi. Nah inilah kenapa nanti pentingnya kita akan membahas mengenai digital literacy kan? Betul. Untuk minimal cari tahulah mana yang sesuai, mana yang lucu, mana yang konyol gitu, mana yang benar ya nggak sih? Betul. Itu. Ya, literasi itu kan paling dasar. Nanti upload-nya yang lebih naik lagi ya, bagaimana kita bisa menggunakan sampai dia memaksimalkan kan. Betul. Makanya di dalam salah satu pilar digital citizenship itu juga ada terkait digital health and wellness. Bu Matrisya, waktu lalu kita juga sempat bahas terkait sama beberapa layanan kesehatan yang juga kemudian berdampak pada juga ternyata beberapa perilaku, salah satunya ada self diagnose, kemudian dan lain sebagainya gitu ya. Terus itu nanti mungkin akan mungkin kita bisa mengerucutkan ke fenomena ini Bu Indah yang sekarang lagi muncul, itu adalah kan masalah gangguan masalah kesehatan mental. Karena kalau menurut dalam konteks sosial budaya kita berbicara mengenai kesehatan mental kan cenderung lebih ditutupin, lebih tabu dibanding ketika kita bicara kesehatan secara fisik, betul nggak sih? Betul. Orang mungkin akan lebih mudah, oh ya kena tipes dibanding oh ya gue sakit hati kemarin habis marah apa segala macam ya. Betul. Ya artinya di sini jadi menarik. Tapi dengan adanya sosial media orang berupaya niatnya baik mengedukasi. Betul. Cuma sayangnya dengan adanya keterbatasan kehilangan sosial cues, terus ada barrier juga secara digital, ini menyebabkan informasi yang dihasilkan atau informasi yang diterima oleh si penggunanya itu mungkin menjadi bias. Betul. Nah ini menjadi menarik nih Bu Indah. Nanti Bu Indah sebagai psikolog akan berbicara di situ. Baik. Ya. Nah, dan yang terakhir di ini bidang pendidikan. Nah, ini tentu saja bahwa layanan ataupun akses internet ini membuka peluang yang lebih luas dan lebih besar terhadap sumber belajar dan pendidikan digital sehingga kita bisa mudah menemukan kursus atau pelatihan, kemudian bisa mengikuti pembelajaran online yang mungkin tidak tersedia secara offline gitu ya, dan yang lain sebagainya gitu. Nah, kalau dari kesimpulan dari beberapa manfaat yang diperoleh dari layanan ataupun akses digital ini bahwa ternyata internet punya dampak yang besar dalam meningkatkan akses di setiap layanan publik gitu, layanan pada kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.
Nah, karena dengan adanya teknologi digital ini masyarakat bisa lebih mudah memperoleh informasi serta layanan yang lebih cepat dan efisien. Dan ini diharapkan bisa membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesempatan individu untuk berkembang lebih Berkembang baik. lagi Gitu. kalau bisa dimanfaatkan. Makanya itu kan the last one kan being human in digital world. Coba slide terakhir. Iya. Nextnya coba. Nextnya. Nah, being human in a digital world itu seperti apa ya? Ya tetap menjadi manusia dalam konteks digital ya. Betul. Misalnya tetap memastikan bahwa kita berperilaku itu sama gitu ya. Walaupun yang kita hadapi itu adalah layar, tapi di balik layar itu sebenarnya kan ada aktor lain ya. Betul. Berkomunikasinya sama, cuma hanya dibatasi layar. Iya. Dan betul. Apa ya Bu Indah ya? Ya sama kayak ngomong sama kayak tulis itu kan beda ya. Betul. Dulu tulis surat tuh harus text time berapa lama, sekarang tinggal ketik send aja kan kirim. Kekirim gambar itu. Nah ini menjadi hal yang menarik. Artinya being human in a digital world itu bukan diminish humanity ya. Bukan menghilangkan, tapi justru malah bagaimana kita mencoba untuk tetap memastikan apa yang kita lakukan terutama terkait dengan masalah etika ya. Betul. Di dunia nyata itu tetap kita lakukan di dunia maya dalam konteks digital. Betul. Nah, untuk bisa lebih memahami, mendapatkan pemahaman ataupun insight mengenai how to be good atau being good digital citizens atau warga digital. Nah, that's why hadirlah mata kuliah digital citizenship. Betul. Jadi nanti kita masih ada sisa 12 minggu ke depan ya Bu Indah ya, dengan tadi spill materi apa yang mungkin kita bahas yang kekinian. Kekinian, betul. Fenomena-fenomena kekinian baik dari sudut pandang psikologi, ekonomi, komunikasi, terus sastra, terus pariwisata ya kan. Ekonomi kan dengan manajemen dan yang lain-lain. Itu bisa menjadi lebih menarik untuk kita sampaikan lagi di episode berikutnya ataupun pertemuan berikutnya digital citizenship. Nah terakhir mungkin Bu Indah closing atau? Closing, ya mungkin sedikit penutup saja bahwa dalam sesi pembelajaran digital akses ini kan sebenarnya seperti pintu ya Bu Matricia yang membuka seluruh informasi ataupun pilar-pilar yang akan kita pelajari ke depannya. Jadi dari pembelajaran hari ini bahwa teknologi itu hanyalah tools, sedangkan manusia itu tetap pengguna utama yang menentukan bagaimana teknologi akan digunakan. Oleh karena itu di tengah dunia digital yang semakin maju dan berkembang, kita sebagai individu tetap harus menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Tadi sudah disampaikan Bu Matricia, etikanya dan juga tanggung jawab supaya teknologi yang kita gunakan itu bisa memberikan manfaat yang positif, tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga masyarakat secara umum. Luar biasa. Kalau saya sih pesannya gampangnya tetap harus ya, terlepas ini dalam mata kuliah wajib. Jadi ada hal-hal baik yang bisa secara ataupun praktik baik yang coba kita akan diskusikan di 12 mata kuliah 12 pertemuan digital citizenship berikutnya. Jadi adik-adik mahasiswa tingkat 1 ya, ini mata kuliah ini sebenarnya membahas fenomena yang sangat relate dengan situasi kita saat ini. Jadi nanti jangan disia-siakan lah kesempatan ini, nggak banyak juga soalnya perguruan tinggi yang mengadakan perkulihan seperti ini. Mungkin itu saja ya Bu Indah ya, terima kasih atas kehadirannya dan juga adik-adik. Jangan lupa pesannya mereka untuk mengerjakan kuis ya, melalui Vkelas dengan ketentuan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Baik, saya Matricia Hermita dan juga Ibu Dr. Indah Mulyani mewakili seluruh kru dari UGTV yang bertugas dalam tim teaching digital citizenship. Mohon undur diri dan pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.